bisa mengantisipasi power hero yang dimiliki dan dilepas oleh Yudo Red Giant, sehingga seperti yang bakal kita duga akan ada kemenangan 2-0. Alright, di depan sana bahkan kalau bisa kita bilang ini kembali akan terjadi di mana posisi dari Kiboy ini akan menjadi sosok yang menakutkan untuk para pasukan dari Yudo Red Giants. Tapi mungkin ini akan bisa lebih tercounter sedikit. Kenapa aku bisa bilang lebih tercounter sedikit? Karena posisinya Kiboy ini nggak bisa heal dengan maksimal. Kita punya Baxia di sini. Ya. Memang early game dari Baxia ini bisa cukup untuk menghentikan seorang Kiboy. Dan lihat Kiboy nampaknya juga akan head to head dengan seorang Pancake. Sans bakal coba untuk membantu, Pancake belum dipaksa untuk flickernya. Itu dia. Udah dipaksa flicker yang tandanya para pasukan Yudo Red Giants kali ini tidak bisa melakukan initiate di early game. Alright, udah ada informasi yang penting untuk teman-teman Onyx di area early. Sejauh mata memandang, Kiboy juga masih belum terlalu menerapkan agresivitasnya karena mereka tahu betul power dan karakteristik jungler yang digunakan oleh Yudo Red Giants adalah hero durability yang cukup independen dan juga cukup sustain. Itu yang membuat tidak ada permainan yang cukup agresif, tapi di area top lane. Oke, bakal coba di solo pick off tadinya, tapi nampaknya Gojes terkena surprise. First blood akan coba terjadi. Nice one. Sekishu di depan sana, Tap Softland dikeluarkan dari ini dia Kairi. Mencoba untuk bertahan dengan pedangnya. Tapi para pasukan dari Yudo Red Giants mereka masih mau lebih. Mereka mau Kiboy dan Kiboy kali ini berganti. Tidak ada sosok dari Revitalize, tapi Purify untuk menyelamatkan harinya. Alright, tidak ada korban jiwa yang didapati di area top lane sana. Hanya jual beli serangan belakang setup untuk memancing adanya satu buah resource yang keluar dari Gojes juga menahan juga lebih tepatnya ya. Karena kalau memantau dari segi leveling, Boots udah masuk ke level 4 dan ready untuk memberikan kontribusi di turtle yang sudah mulai hadir. Terlebih lagi kalau memantau dari Yasuo God lane ini masih cukup aman sentosa, belum ada gangguan yang sangat cepat. Ini ada informasi yang cukup penting. Meanwhile di area top lane, Black Dragon Form dibuka oleh Gojes hanya untuk mengusir mundur Kairi yang sempat berkontribusi. Tapi lebih tepatnya dipaksa untuk Black Dragon Transform sih. Yes. Ketika ada Black Dragon Transform yang dipaksakan, tapi para pasukan dari Yudo Red Giants mereka early-nya memang kuat sekali. Mereka memang punya power sangat kuat dan bahkan lihat Kairi mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Sans yang harus tumbang. Dengan ada clear minion yang didapatkan, bahkan para pasukan Yudo Red Giants mereka lebih memilih menuju ke arah bottom lane. Karena melihat dari Super Shift, kali ini dia berada di posisi yang tidak unggul. Dan bahkan Kiboy masih coba untuk bertahan, tidak ditumbangkan karena nggak punya power yang cukup. Super Shift ini apakah super red? Super Red. Harus super red gak sih? Mungkin ya, kayaknya atau memang ada ganti player? Karena nggak ada informasi dan jadi juga analis nggak ada yang ini ya make sure kalau ada pergantian. Tapi lihat tuh ada satu buah distraction sudah diberikan oleh Pancake maju ke depan dan Kiboy tumbang for nothing. Cewek bakal coba untuk dipantau kah? Tapi ternyata tidak. Yudo Red Giants mereka setelah berhasil membawa satu buah tangan dari sang roamer Onyx Esports, mereka mundur lagi ke area belakang. Belum ada pressure yang intim datang ke area dari masing-masing god lane. Karena lihat Sekisha bakal coba untuk melakukan setup sebetulnya di area turtle yang kedua. Oke, itu yang aku bilang. Kiboy itu nggak bakal bisa bertahan, beda sama game pertama. Karena dia ada Baxia, Regennya nggak butuh dominan, sudah ditutup sama seorang Baxia. Dan kali ini Kairi bakal coba diganti kah, tapi ternyata Temple Softland for defensive menuju ke arah belakang, mengadu retribution dan bahkan nampaknya Kairi akan coba di zoning out dan tidak ada retribution untuk seorang Kairi, hanya melakukan patroli udara di depan sana. Para pasukan dari Yudo Red Giants mencoba mendapatkan seorang boots dan para pasukan dari Yudo Red Giants mereka nampaknya terlalu kuat, lastnya terlalu tinggi. Boots mencoba menghindari damage yang bahkan Boots kali ini akan coba dimakan oleh seorang Sekishu. Baxia too strong dan Boots akan menjadi keganasan dari Yudo Red Giants. Akankah ditukar satu untuk satu, tapi nampaknya Kiboy B-Boys small move yang membuat Gojes bertahan hidup dan bahkan 2 point kill didapatkan oleh pasukan Yudo Red Giants. Seorang Kewe dan juga Demon Hunter Sword untuk seorang Super Shift. Alright, Kairi masih mau lebih dan Gojes akan coba ditumbangin satu hit terakhir. Tapi lihat itu, Imun yang berhasil menahan sedikit tapi tidak bisa terlalu lama. Kalau Cipi sadar kenapa dia habis terbang langsung turun lagi, karena dia menghindari damage dari linknya. Tapi ternyata 2 titik pedang yang membuat
anak tangga untuk seorang Kairi Yep. yang bahkan membuat Gojes harus kehilangan nyawanya. Finally ada satu buah hero yang berhasil ditumbangkan ya, lebih tepatnya oleh teman-teman dari Onyx. Nah, melihat posisi dari Super Chief memaksimalkan potensial yang diberikan oleh teman-teman Yudo Red Giants, di pressure yang dibawa oleh mereka ke beberapa pola jungle yang dimiliki oleh Kairi. Sehingga ada satu buah objektif turret sebetulnya yang berhasil dihancurkan di sana, dan Turtle. Oh, Turtle bakal coba diambil, tapi lihat damage setelah diberikan. Udah ke arah belakang, seorang Kairi ke arah belakang. Satu buat sosok point kill didapatkan, tapi lihat para pasukan dari Yudo Red Giants mereka harus terpecah belah. Tiba tidak terjadi. Gojes ke arah belakang. Tidak ada lagi Black Nugget transform. Gojes harus mundur. Dan para pasukan dari Yudo Red Giants mereka belum menerima damage dari seorang cewek. Kairi juga tinggal pulang aja. Dan para pasukan dari Yudo Red Giants dengan Onyx sama-sama nggak punya power of retribution. Alright, ini bakal dipatahin kayaknya perfect jungler karena Kairi udah ready. Turtle berhasil disecure oleh seorang cewek sehingga adanya satu buah objektif netral yang berhasil disecure oleh teman-teman Onyx. Di area bottom lane, Gojes nggak mau mengambil resiko, lebih memilih untuk merelakan satu objektif turretnya berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi lihat setup dan bahkan pencurian yang hendak dilakukan oleh Sekisha terhadap purple buff yang bakal dibalas sebetulnya oleh seorang Kairi. Oh, hanya mencoba untuk menukar saja, tapi ketika cewek datang nampaknya para pasukan dari Yudo Red Giants udah mulai harus hati-hati. Super Chief, Battle Mirror di sekarang belakang, Renner Fatih from cewek, gak berhasil mendapatkan apapun. Para pasukan Yudo Red Giants mereka benar-benar solid sekali dengan kesatuan mereka. 5 orang secara bersama mencoba untuk melakukan rotasi dan gold tertinggi dipegang Sekishu. Cewek masih berada di posisi kedua, tapi lihat Wild Dragon-nya tadi keluarkan begitu saja. Kimo is coming, Penketan datang terkena Final Slays. Mundur ke arah belakang cewek. Dihajar habis-habisan 2 orang menuju ke arah seorang cewek. Membuat dirinya harus diam, termerung di depan sana. Tapi lihat yang dilakukan oleh seorang Gojes. Dia mencoba untuk mendapatkan satu sosok point kill yang tidak berarti. Karena Kairi di arah bottom lane bebas untuk melakukan split push. Final Slays kembali terjadi. Kairi is coming. Pahlawan kali ini dari sosok Onyx datang di belakang. Dan bahkan mendapatkan satu point kill lagi untuk Onyx Esports. Yes, dikala permainan killer yang dibawa oleh Kairi dipatahkan di area early, beralih profesi menjadi split pusher pun dilakukan. Tapi kalau melihat adanya Sekishu yang pede dengan retribution ya, kali ini dia bakal coba untuk mengamankan Lord, mencoba untuk mempoking. Ini adalah perhitungan waktu gimana Kairi punya waktu untuk dapetin purple buff. Tapi para pasukan dari Yudo Red Giants mereka standby on position. Bakal coba dihajar. Gue akan dikeluarkan. Menuju ke belakang. Retribusi di sound point. Red Abatinya gagal. Tapi lihat di belakang sana Boots harus menjadi korban keganasan dari Red Giants. Blazing belum dikeluarkan. Table Storm for defensive. Para pasukan dari Onyx Esports memilih untuk mundur. Karena Yudo Red Giants terlalu solid. Satu untuk nothing, disusul lagi dengan area satu buah objektif Lord yang berhasil diamankan oleh Yudo Red Giants. Tidak berhenti sampai di sana, sektor bangunan turret pun berhasil dia raih. Membuat Onyx Esports mereka harus mundur secara teratur, memaksimalkan area of effect yang datang dari seorang Suns nantinya untuk melakukan defensive power. Karena di Lord pertama, ini otomatis bakal dimaksimalkan oleh Yudo Red Giants untuk bisa hancurin karya inner turret. Karena melihat kalau kita dari area sisi top lane, Lord pun langsung menghajar. Oke, bakal ada teamfight kembali terjadi dibuka oleh Sekishu. Tapi informasi yang telah diberikan adalah Pancake belum mengeluarkan Wild Dragon-nya. Sans langsung pada extract for defensive dan Kairi lihat paling yang dilakukan Kairi. Kairi mau orange buff, sebelum menuju orange buff. Habis Kairi dapat orange buff, dia langsung kabur menuju ke arah top lane. Kalaupun tadi berhasil dapetin orange buff, ini malah menjadi manfaat untuk seorang Kairi. Dia bisa menginvite atau menukar purple-nya yang lebih mahal untuk seorang Baxia. Alright, itu dia. Dan jadi salah satu keuntungan juga karena dengan adanya pemotongan terhadap wave minion tapi conceal play. Mendakan akan ada satu lantunan genderang perang yang bakal dibawa oleh Yudo Red Giants. Pancake sudah mulai mendapatkan beberapa resource damage yang dikeluarkan oleh Onyx, tapi lihat Kairi. Oh, surprise Kairi! No. Zak, damage-nya terlalu besar membuat Kairi ter-shutdown. Mendapatkan para pembah dan blessing duet from Super Chief. Super Chief berhasil mendapatkan satu point kill atas Suns. No high ground defensive dari bottom lane. Yudo Red Giants kali ini dominasi info jungle yang sangat mahal. Mereka membuat Onyx Esports berada di kondisi yang tidak cukup baik. Lihat, dengan dominasi di dua lane, mereka mencoba untuk mendapatkan Rainer turret dari Onyx Esports. Dragon diselamatkan, Bus menjadi pilihan utama. Surrender dikeluarkan tapi damage-nya belum cukup. Bus hilang. Satu persatu para pasukan dari
Onyx harus ditelan Pomi. Dan cewek tersisa seorang diri. One last man standing. Yes, 4 pemain down. Dan bahkan tidak ada pertukaran. Onyx tidak berhasil mengeliminasi beberapa pemain Yudu Red Giants yang bisa terbilang too strong untuk memberikan pressure demi pressure. Load advantage di Lord pertama memberikan 19.600 torehan damage yang dihasilkan. Dan bahkan kalau kita bisa lihat juga semua inner turret yang dimiliki oleh Onyx Esports terpantau berhasil diamankan oleh teman-teman dari Yudu Red Giants. Ini mempengaruhi bagaimana item yang sudah dikantongi. Gap gold juga udah mulai terpantau antara 1085 dari kedua belah god lane. Cewek benar-benar terbatas dari pengambilan itemnya, memanfaatkan Malefic Roar untuk memberikan penetrasi. Terlebih lagi kalau kita lihat udah ada satu buah Wind of Nature juga yang ada di tubuh dari seorang Super Sif. Ini membuat dia ready sebetulnya untuk bisa menangkal damage yang tiba-tiba datang dari Kairi yang menuju ke arah back lane. Berikut juga nantinya damage yang dikeluarkan oleh seorang cewek. Oke, winning condition yang dimiliki dari Yudu Red Giants adalah gimana caranya mereka bisa mengamankan Lord kali ini. Dan Onyx, mereka udah mulai harus siap untuk mengadu team fight terlebih dahulu sebelum adu retribution. Kenapa? Melihat dari histori yang terjadi, Kairi gagal dengan retributionnya. Tapi lihat dengan posisi yang sangat bagus, mencabut mereka satu momen kill, sakit dengan hilang begitu saja. Damage terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Tempest of Blade dikeluarkan, Super Sif serta ada bahkan retributionnya gagal dari kedua belah pihak. Tapi Kairi masih mau lebih. Lihat split push yang dilakukan dari seorang Kairi mendapatkan satu batu redka di arah belakang para pasukan dari Yudu Red Giants mencoba mendapatkan satu momen kill kembali. 4 kali ini berbanding dengan 2. Boots memberikan distractions tapi Lord masih sempat disecure dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Gojes. 2 pemain down. Oh, ini 2 bisa dimakan. Jimmy, ini 2 orang bisa dimakan karena mereka nggak peduli apapun terjadi. Lihat Sekis Hole bakal coba di all in. Damage-nya terlalu sakit dan shutdown akan coba terjadi. Cewek damage-nya tidak terbendung. Red Apathy from Cewek berhasil men-shutdown pergerakan dari Sekis Hole. Upsi, tembakan garis lurus yang datang dari seorang cewek membuat adanya satu buah shutdown effect yang berhasil diamankan mengarah ke area dari sang pemegang retributions. Dan bahkan Lord yang kedua tidak memberikan dampak yang cukup positif sebetulnya untuk teman-teman dari Yudu Red Giants. Damage leaderboard dipimpin oleh Kairi yang benar-benar memaksimalkan potensial untuk bisa mengacak-acak backline yang dimiliki oleh Yudu. Karena dari permainan agresif yang diberikan oleh seorang Kairi ini cukup balance, masih menjadi eksekutor yang cukup ganas. Tapi lihat Pancake nampaknya bakal coba untuk membaca situasi, berada di garda depan. Alright, Fedesten keluarkan, Super Sif hilang. Kali ini ternyata bukan Super Sif tapi Pancake yang benar-benar menjadi Pancake. Lihat, Red Apathy from Cewek tapi belum bisa menumbangkan damage dari Super Sif. Masih bisa ditahan. Pancake udah mulai harus berpikir 2 kali karena Cewek udah level 15. Cewek itu strong dan winning condition yang bikin dari Onyx adalah sekarang mereka bisa melakukan split push. Mereka bisa melakukan split push dengan adanya Kairi. Dan bahkan kalau bisa Boots megang lane sendiri. 3 orang tersisa mereka harus solid. Kenapa? Just in case dengan pergerakan team fight yang dipaksa oleh Yudu Red Giants, mereka tuh masih bisa tahan. Keep up dengan 3 orang, bahkan Boots bisa mengcover. Dan Kairi seperti tadi, dia fokus ke arah turret dulu. Dia turret ke arah belakang, dia paksa Super Sif, mundur pakai Battle Mirror Image. Ternyata Cewek udah standby. Ya, itu dia sih Symphony of Skill yang terjadi. Tapi lihat, akan ada satu buah serangan lanjutan yang datang dari pemain-pemain Onyx Esports yang Red Giants bagus banget loh, dia mendorong sampai depan base. Ini just in case para pasukan dari Yudu Red Giants mereka dapetin loh, tapi Lampeter Stein keluarkan. Gagal dengan Renda Ramati dari seorang Cewek. Bakal coba di-all begitu saja. Seksus gak bisa kemana-mana, dia bisa terlalu sakit. Tapi Kairi, lihat, Kairi berada di atas batu. Kairi akan coba untuk menunggu. Cewek tidak akan tumbang, dia masih punya, dia bisa banyak tebakan. Lihat, 1 poin kill akan coba didapatkan oleh seorang Yudu Red Giants atas Boots. Ditukar dengan sosok dari Gojes sama-sama XP laner. Tapi powernya sekarang di tangan Oni. Kenapa? Gojes adalah sosok penentu dari team fight. Ada Cewek standby position. Dewa of Dragon yang sangat mahal. Cewek terjatuh balik ke kanan. Hot play from Cewek. Shutdown kembali terjadi, tapi para pasukan dari Yudu Red Giants mereka menukarnya. Tapi setup Lord mampukah dikontes oleh Oni. Kairi karena lihat damage yang diberikan. Terkena damage cukup sakit. Tapi lihat, dia masih menunggu. Dapatkan gagal. Invasi dari satu retribution yang gagal. Pulse memilih untuk mundur ke arah belakang. Sans mencoba untuk menjemput begitu saja. Kairi lagi-lagi dibikin kebingungan gimana caranya dia bisa masuk. Terlalu banyak damage, terlalu banyak sisi. Kairi benar-benar lumpuh tadi. Immortalnya bahkan harus lepas ya. Dan dia harus bertumpu dengan item defensif lainnya yang nanti kita belum tahu sebetulnya
sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh seorang Kairi. Laning jauh dari Yudo Red Giants di area bottom lane terpantau terus-menerus memberikan satu buah distractions dari kawan-kawan Onyx. Dan mungkin ini dia membahas dari item Kairi full offensive item dengan adanya satu buah true damage dari Endless Battle, dengan adanya attack speed tambahan dari Windtalker, dan juga critical yang bisa dimaksimalkan dengan Berserker Fury. No defensive item, mampukah Yudo Red Giants? Ini dia. Mereka harus banned, tapi lihat Council Gaming telah terjadi menuju ke arah Sans. Rasa dikeluarkan bandage, tapi lihat Purify Gaming belum dipaksa oleh salah satu Blessing dikagak, tapi dia bisa terlalu besar. Boost versus everybody, dan siap dari arah belakang Ipai. Mencoba untuk melakukan sandwich gaming. Dipaksa tim Maka fight. coba dipaksa tim fight. Kairi mencoba untuk melakukan endgame di arah bottom lane. Dan bahkan satu buah best turret yang sangat mahal. Gojes di depan sana, maka coba ditumbangin. Kairi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Pertukaran yang cukup adil. Sama-sama best turret. Lihat Onyx masih bertahan di Stars dengan mana tepuk tangannya. Luar biasa sekali, selalu ada pertukaran yang Mereka juga equal. tidak peduli dengan Keyboy. Maka coba dimakan, maka coba diolesa. Super Saiyan. Following up and strike sangat mahal membuat Super Saiyan. Maka coba dioleh begitu saja, tapi sampai dikeluarkan. Dan bahkan satu momen yang sama. No marksman for you the Red Giants. All in terhadap seorang Super Saiyan. Dan Keyboy tidak ter-take down. Adalah sebuah pertukaran yang tidak adil. Nice follow up. Following up form Kairi dengan area Diven Sword yang dimaksimalkan mengarah ke area seorang Super Steve yang udah nggak lagi terbaut immortality. Karena hadirnya Boot dan juga Feather Extraction yang dikeluarkan oleh seorang Sans membuat satu member tumbang tanpa ada pertukaran, dan hal ini dimanfaatkan oleh Onyx yang masih diunggul dari kuantitas 5 member mereka yang dalam keadaan cukup prima, sehingga Lord Evolve ini free. Finally ada satu buah objektif netral Lord yang berhasil diamankan. Kita akan lihat bagaimana. Dan mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk menggunakan Feather Strike, karena Feather Strike sesungguhnya akan coba dipakai di arah top lane. Lihat Final Slash mengeluarkan Seketsu dari arah base turretnya, membuat para pasukan dari Yudo Red Giants nampaknya harus kehilangan 2 turret secara bersamaan. Kairi. Lord masih bergerak di arah bottom lane. Kairi juga hampir ter-take down, tapi nampaknya untuk balik dengan health bar yang penuh, ini akan cukup mudah untuk seorang Kairi. Sangat-sangat mudah. Masih ada Vince Poise yang cukup cekatan juga yang dikeluarkan oleh Kairi sehingga dia masih bisa mundur. Tapi Lord Sans lihat dia standby on position. Dia mencoba untuk menunggu, tapi Gojes lihat ada naga dikejar oleh seorang burung. Kairi by time dilakukan, mencoba untuk edge game. Fokus ke base-nya. Sakit untuk by time membuat Lord menjadi MVP kali ini. By time yang dikeluarkan membuat Lordnya benar-benar memukul ke arah base turret. Dan para pasukan dari Onyx hanya nge-beat, nge-buy time, nge-gating, membuat para pasukan dari Yudo Red Giants mereka bingung.